Pagi semuanya. Kali ini kita akan praktikum blok untuk mata kuliah produksi ternak potong. Nah, agenda kali ini kita akan melakukan pemeliharaan rutinan. Jadi mulai dari menjaga kebersihan kandang, baik kandang maupun ternaknya. Nanti kandang melakukan pembersihan di situ. Kemudian melakukan penimbangan sapi untuk mengetahui penentuan pakannya berapa. Kita akan melakukan juga penghitungan kebutuhan pakan sapi. Jadi setelah kita timbang dapat bobot awalnya berapa, nanti kita tentukan pakan yang harus kita berikan perharinya berapa. Nah, itu dari situ kita melakukan pemeliharaan rutinan setiap harinya. Jadi setiap hari itu sapi diberikan berapa konsentrat, berapa hijauan, terus kalau diberikan 2 kali dalam hari seperti apa. Ya, nanti akan secara langsung kalian bisa praktekkan kayak gitu. Nah, nanti setelah 1 minggu kemudian kita akan timbang lagi sapinya untuk mendapat evaluasi bobot badannya berapa, tambahan bobot badannya berapa. Jadi itu jadi itu yang umum dilakukan gitu untuk mengetahui tambahan bobot badan sapi, dan nanti juga akan bisa dihitung efisiensi pakan. Ya. Nah, sebenarnya di pemeliharaan ini tidak hanya pemberian pakan, kita juga harus tahu bagaimana kondisi sapinya, sehat enggak. Nanti sambil kita bawa ke kandang timbang, sambil dicek ada pemeriksaan kesehatan. Apakah sapi ini sehat? Dilihat dari fisiknya, dilihat dari raut mukanya. Mungkin bisa juga dilakukan pengecekan suhu tubuh. Ya. Oke, nanti kita langsung ke lokasi, ke kandang. Nanti dibagi saja. Jadi karena kalian berdelapan, nanti dibagi. Nanti ada yang melakukan pembersihan kandang, ada yang menimbang pakan misalnya, dan nanti juga ada yang handling sapi untuk dibawa ke kandang timbang. Jadi bagaimana kita melakukan handling? Karena ini produksi ternak potong, kita pemeliharaannya dilakukan di kandang individu, jadi disesuaikan nanti handlingnya di kandang individu gitu. Jadi pakai apa? Pakai tali keluh ya. Beda dengan mata kuliah satunya lagi di manajemen feedlot. Di manajemen feedlot kita handlingnya caranya nggak pakai keluh ya. Nah, seperti itu. Jadi sapi kita timbang, ya sudah tahu bobotnya. Kemudian kita hitung kebutuhan pakannya, ya. Kemudian jangan dulu dimasukkan ke kandang semula, tapi ditaruh di sebelahnya aja nanti. Taruh situ, karena kita nanti ada proses pembersihan kandangnya. Taruh situ, biarkan kita ngitung kebutuhan pakannya. Udah ketemu, sudah catat. Kemudian kita bersihkan dulu. Habis dibersihkan, sapi masuk, baru terus kasih makan. Gitu ya. Nah, nanti pada saat ditimbang, kita suntik ya, kita kasih vitamin. Iya. Itu Pak, dilakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan kata Bu Tio. Iya. Dilakukan apa? Nanti ada masalah apa? Kalau nggak ada masalah, ya berarti kita suntik aja. Iya. Misalkan ada luka-luka, kita ada Busanek, semprot. Iya. Oke. Pada saat posisi ada di timbangan, sekalian ditimbang, sekali diperiksa semuanya, kebutuhannya apa, kesehatannya bagaimana, ya. Apa yang kita butuhkan, kalau bisa disuntik, suntik di situ. Kalau memang ada luka-luka, kita semprot pakai Busanek atau apapun nanti.
kita lihat kondisi. Gitu ya? Ya. Gimana gitu ya? Iya, bisa Pak. Jadi ini adalah vitamin B kompleks yang diberikan untuk potong. Dia bisa untuk sapi, bisa untuk domba, kuda, dan ya ternak ruminansia lainnya gitu ya. Nah, vitamin ini diberikan sesuai aturan. Nah, jadi biasanya itu per kilogram berat badan. Jadi ditimbang dulu bobot badannya berapa loh. Nanti dia ada aturan pakainya. Jadi sekian kilo itu diberikannya sekian mili. Nah, untuk yang sapi maupun domba itu ya disesuaikan gitu ya. Jadi biasanya di sekitar angka kalau domba itu sampai 5 ml. Kalau untuk di sapi dia 10 ml. Disesuaikan bobot badan. Barusan kita sudah timbang bobot badan sapi, kita sudah tahu berapa bobot badannya, berapa tadi? Yang untuk sapi satu, yang merah 520. 520 kilo. Yang kedua 405. 405. Nah, dari bobot badan ini kita akan tentukan berapa kita harus pemberian pakannya sehari. Nah, pemberian pakan ini kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, kebutuhan pakan di tabel NAC. Kemarin kita sudah belajar ya, baik pas kuliah, ketika kuliah maupun ketika mata kuliah yang lainnya untuk kebutuhan sapi potong. Nah, untuk kebutuhan sapi potong penggemukan kita pakai berapa persen? Masih ada yang ingat? Berapa persen bobot badan? Kita bisa pakai sekitar kebutuhannya itu 3% ya, 3% bobot badan ini per 3% BK ya, 3% bahan kering per bobot badan harian. Nah, kita sudah tahu, kita coba ya hitung. Ada yang bantu saya menghitung. 3% dikalikan 520. Ini untuk kebutuhannya berapa ini? 13,6. 15,6 kg BK. Nah, pakannya masih dalam bentuk bahan kering ya. Nah, dari ini total. Sekarang kita punya bahan pakannya apa saja? Katakanlah kita punya hijauan dan konsentrat. Untuk konsentrat sapi potong. Jadi ini dibagi lagi. Nah, hijauannya berapa? Konsentratnya berapa? Biasanya kalau untuk penggemukan kita pakai rasio 70-30. Yang 70 yang mana? Konsentrat. Yang 70 yang konsentrat. Jadi kita pakai 70% konsentrat dan 30% hijauan. Kalau 70% hijauan susah gemuk nanti ya. Akan lambat gemuknya karena ini kan memang untuk pejantan penggemukan. Oke. Nah, kita hitung dari sini.
konsentratnya dari 70% dari 15,6 berapa? 10,92 kilogram. Kalau yang ini 30%-nya berarti sisanya. Ya katakanlah 10,9 ya. 4,68. Berapa? 4,68. 4,7. Ya, kita bulatkan di atas ya. Nah, 4,7. Jadi kita sehari itu memberikan 10,9 kg konsentrat dan 4,7 kg hijauan untuk satu ekor. Satu ekor sapi yang 520 kg. Ya. Tapi ingat sekali lagi, ini dalam bentuk bahan kering masih. Bahan kering beda dengan bahan segar. Gimana untuk konversi ke bahan segar? Gimana konversinya? Kita harus tahu dulu bahan keringnya, BK-nya. BK-nya hijauan berapa? BK-nya rumput gajah berapa biasanya? Sekitar berapa? Sekitar 15-20% ya. Kita ambil yang gampang sudah. Kita ambil 20%. Nah, kalau BK-nya konsentrat berapa? Ini 88. 88. Oke. Ini 88%. Nah, dari sini kita konversi ke bahan segarnya atau istilah kerennya ke asfet ya. Karena nggak mungkin kita kasih pakan hanya ini dalam bentuk kering, sedangkan kita punya bahan itu segar. Ya. Nah, ini dikonversinya gimana? Konversi ke aset ya. Jadi diapakan ini? Jadi ini dibagi ya. Untuk rumus gampangnya 10,9 kg BK ini dikalikan 100/88 ya. Atau dibagi BK-nya, bukan dikali BK-nya, tapi dibagi BK-nya. Ini kan sama rumusnya dengan 10,9 dibagi 88%. Ya, matematika jalan ya. Nah, berapa ini kira-kira? Dan kira-kira dihitung berapa ini? Berapa kilo? 12,38,4 ya. 12,4 kilogram. Jadi sehari itu sebenarnya kalian memberikan konsentrat ini 12,4. Ya, bukan yang 10,9 karena ini sekali lagi ya bahan kering. 12,4 ini sehari. Kalian pemberiannya berapa kali sehari? Ya, 2-3 kali. Kita ambil yang gampang 2 kali. Pagi dan sore. Kalau mau 3 kali pagi, siang, sore. Kita udah dapat nih konsentrat 12,4 kg segar. Jadi konsentrat, meskipun konsentrat itu bentuknya kering ya, tapi masih ada kandungan bahan air di situ. Dan tadi infonya BK-nya ternyata 88%. Jadi asfetnya, segarnya kita sebenarnya harus berikan 12,4. Nah, saya mau salah satu dari kalian ngitung ini. Yang asfet hijauan. Nah, asfet hijauan ini berapa sebenarnya kita? Silakan. Siapa? Siapa namanya? Iya.
Oke, jadi kita dapat, ternyata kita butuh hijauan segar itu 3,5 kilo satu ekor, ya, satu ekor sekian. Nah ini untuk jatah sehari. Nah sekarang kembali lagi seperti tadi, kalian mau kasihnya berapa kali? Kalau 2 kali berarti ini dibagi 2. Kalau 3 kali pagi siang sore dibagi 3. Ya. Nih. Jadi dia secara sehari itu nggak pernah kosong jadi palungan. Jadi dia punya akses dalam sehari itu akses makanan atau akses pakan itu terus-terusan ada di situ. Sistemnya ad libitum ya. Nah ini untuk yang sapi nomor 1 dengan bobot 520. Nah sekarang kalian cari tahu untuk bobot sapi yang kedua. Kalian harus memberi pakan berapa? Ya, coba ini dihitung berapa dapatnya. Atau maju gantian, boleh dihitung di sini. Dari yang ini tadi kebutuhan pakan ya, dari 3%, kemudian dikalikan bobot badannya, kemudian dibagi, kita pakai 70-30. 70 untuk pasaran, 30 untuk hijauan, kemudian dikonversi ke asetnya. Jadi itu langkah-langkah dimana kita menentukan berapa pakan yang harus kita berikan.